Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Stocks Indonesia. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 24 Agustus 2021. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Profit atau galau? Karena beberapa emitennya hari ini tidak jalan. Nah, kita kebetulan tadi trading lumayan happy ya, walaupun marketnya kayak gitu, maksudnya indeksnya bergerak turun, tapi kita grup rame banget. Rame banget, ada beberapa emiten yang kita hit hampir dapat arah, tapi kemudian koreksi dinar ya, Bank Oke. Untung saya pasang trailing stop, jadi ketika dia naik, peng, waktu dia pas habis pembukaan sesi siang, langsung seret, saya tahu-tahu lihat, kok udah hilang gitu. Dan ketika hilang, terus tiba-tiba di grup kebetulan ada yang nanya mengenai BABP. Dan saya lihat, kok BABP menarik ini, malah buy on weakness gini. Selesai saya lihat, saya langsung icip-icip beli. Begitu icip-icip beli, bam, dia rebound. Beli lagi. Saya beli kejar-kejaran tuh BABP tuh. Jual dari di dinar masuk ke BABP. Dan wah, hari ini I'm quite happy ya. Karena dua-duanya dapat profit yang lumayan ya, above 10% dapat lumayan ya. Ya, itu summary sedikit. Belum sebelumnya kita dapat dari mana ya? Kebetulan BBYB, kita dapat dari BBYB. Kebetulan begitu dia naik, saya trading cepat aja di BBYB pagi-pagi, begitu dia naik, langsung saya buru-buru jual. Masuk ke dinar itu ya, langsung kita masuk ke dinar ya. Itu sekilas summary kita hari ini ya, lumayan. Jadi walaupun indeksnya naik turun, tapi kita I'm quite happy ya dengan dapat profitnya. Nah, hari ini saya mau bagikan sesuatu lagi ya, as trader expert ya, karena ada yang nanya nih. Jadi sebenarnya pertanyaan ini agak menggelitik. Jadi gini, ketika suatu saham uptrend, biasanya kan ada set target dan stop loss. Bagaimana caranya kita bisa naikkan trailing stop, dapat multi bagger atau bagger setidaknya stock ya, dan tetap bisa ride the wave lah istilahnya. Kita tetap bisa dapat, tetap profitnya kok bisa besar gitu loh ya. Jadi beberapa member yang bertanya, saling bertanya, kayak kita di grup kan diskusi ya, lihat kok bisa profit ratusan persen, bisa puluhan persen, itu bagaimana caranya? Nah, mungkin Bapak Ibu di sini pernah mendengar istilah yang namanya kita sebut sebagai trend follower. Nah, ini dia trend follower. Apa sih itu trend follower? Trend follower bahasa gampangnya adalah kita itu pengikut tren. Apa yang sedang trending hari ini kita beli. Jadi kita nggak spekulasi dengan buy on weakness, cari saham yang lagi glosor, yang lagi terjun, kita kumpulin terus, kita nggak begitu ya. Kita mencari saham-saham yang posisinya lagi orang banyak suka, lagi orang banyak lagi trading, kita beli itu gitu ya. Jadi kalau di pasar, mungkin Bapak Ibu ke pasar gitu atau ke suatu tempat supermarket atau mall gitu, kalau lihat fashion gitu kan ada lagi trennya ya, lagi tren. Oh, sekarang lagi trennya ini nih gitu ya. Nah, ketika nanti musim berganti, yang tren tadi udah di sell, nanti muncul lagi tren berikutnya. Dan ini sifatnya fast moving, jadi pokoknya ikut tren aja dulu. Pokoknya tren beli ini, jual ini, nanti begitu habis ya udah kita nggak beli lagi, kita cari barang-barang apa yang trending lagi. Nah, itu trend follower. Dan bagi seorang trader penting sekali untuk menjadi seorang trend follower. Dan sebenarnya bukan cuma penting untuk menjadi seorang trend follower, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa melihat tren itu sendiri. Bagaimana sih caranya kita bisa tahu, oh sekarang nih trennya lagi bank digital nih. Ini sekarang trennya lagi, kemarin itu sempat waktu awal tahun, SWF nih, konstruksi. Dan ketika konstruksinya trennya habis, ya udah selesai. Kita nggak trading konstruksi lagi.
Sekarang lagi trennya bank digital, rame-rame lagi tren bank digital. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan bank digital, kita beli atau kita trading di situ gitu. Atau sekarang lagi trennya bank kecil, bukan bank digital, tapi bank kecil. Beda loh ya, bank digital dan bank kecil, beda konsep. Kebetulan hari ini agak rancu. Kenapa yang agak rancu? Karena jalannya hampir berbarengan. Padahal sebenarnya harus dipetakan. Bank kecil belum tentu bank digital. Bisa jadi bank kecil menggunakan isu digital untuk menaikkan transaksi untuk membuat supaya dia jadi rame. Nah, paham di sini ya. Jadi harus dipilah dulu dan harus melihat. Yang benar-benar bank digital itu biasanya adalah ciri-cirinya adalah yang ekosistemnya sudah terbentuk, punya aplikasinya sudah ada, sudah punya pengguna, sudah nempel dengan ekosistem tertentu gitu kan, dan atau sudah milik salah satu institusi yang mana juga bergerak dalam bidang platform digital. Jadi, nah itu harus jelas dulu. Ada yang bank-bank kecil yang ngomongnya digital, akan digital, tapi saat ini aplikasinya wujudnya seperti apa kita juga nggak tahu. Terus kemudian nanti rencana kerjanya akan seperti apa juga nggak ngerti gitu ya. Nah, jadi harus benar-benar tahu. Kalau kita mau ngomong trading bank digital, ya trading bank digital kita harus riset. Apa sih platformnya gitu kan. Jadi tetap harus ada risetnya yang kita lakukan juga ya, dan maksudnya risetnya itu adalah riset manual yang konservatif, benar-benar kita merasakan feel-nya, lihat aplikasinya dan sebagainya. Itu penting juga rasanya ya, nggak cuma sekedar kita hanya baca paper, baca analisa doang, tapi kita juga penting untuk melakukan riset itu. Oke, kembali dengan isu tadi, trend follower tadi. Nah, trend follower itu apa sih yang dimaksud dengan trend follower ya? Saya mau buka catatan saya sedikit catatan mengenai trend follower ini. Pertama, rule pertama biasanya yang orang sering gunakan adalah buy high, sell higher. Maksudnya cari saham yang sedang uptrend, sudah naik tinggi, kita beli untuk jual di level yang lebih tinggi lagi. Cuma harus dilihat seberapa tinggi dia sudah naik. Ini yang jadi poin penting yang Bapak Ibu harus perhatikan. Jadi tidak bisa langsung, pokoknya udah naik nih, udah tinggi kayak udah arah berhari-hari kita baru masuk. Ya itu udah salah gitu ya, jangan. Kita harus lihat dia kapan level yang tepat untuk masuk gitu. Jadi kita harus tahu. Menjadi seorang trend follower untuk buy high sell higher bukan yang dia sudah rally berhari-hari kita masuk gitu. Jangan, kita harus cari kapan momentum yang terbaik untuk kita masuk. Jadi, saya kasih contoh untuk buy high sell higher ini ya. Saya akan kasih contoh. Buy high sell higher mungkin contoh yang oke itu sorry. Nah, mungkin ini bisa jadi contoh nih ya, yang di daerah sini. Saya kasih yang ini aja, catnya lebih bersih. Ini saya hilangin dulu cat ininya. Oke, ini lebih bersih. Jadi buy high sell higher bisa Bapak Ibu lihat dari yang contoh yang saya kasih lihat ini. Jadi ketika dia sudah mulai di atas garis, kita sebut, kalau yang paling gampang lihatnya itu di atas, kalau udah trennya udah di atas tren lah istilahnya, udah di atas tren jangka panjangnya ini, trend end line ini, V-line ini, dia sudah di atas tren. Nah, kita mulai beli. Tapi waktu kita beli bukan di sini loh. Kita beli di sini. Jadi buy high. Ini sudah di high soalnya. Yang areal ini sudah high, dia udah naik. Tapi naiknya bukan di sini yang kita belinya. Ini kalau beli di sini di pucuk namanya. Buy high sell higher itu harus lihat. Harus lihat trennya. Jangan beli ketika dia di sini. Selesai sudah, ya. Kalau di kita indikatornya gampang. Beli dekat-dekat selendang. Karena lebih gampang. Nah, selendang ini adalah formulasi khusus yang sudah kita ciptakan untuk Bapak Ibu untuk trading lebih mudah
Nah, jadi kalau bagi yang awam sama sekali, yang nggak pernah trading sama sekali, ketika saya bilang selendang mana? Gampang langsung, oh, ini Pak selendang. Kalau beli dekat selendang di mana? Ya ini, pokoknya nempel selendang kita boleh beli. Nah, kan gampang, betul kan? Nah, jadi buy high, sell higher kita harus lihat. Jangan beli di sini, posisinya sama selendang sudah terlalu jauh. Nah, ini di end sudah. Potensi untuk koreksi. Nah, jadi ketika beli, ketika dia pullback, nempel selendang, beli lagi, nempel selendang, beli lagi di sini, nanti dia naik lagi gitu terus. Jadi buy high, sell higher ya, bukan serok di bawah, beli di sini. Ketika dia ada di bawah selendang, ada di bawah garis ini, nah itu cenderung potensi downtrend. Saya hindarin beli di bawah, di areal bawah ini, karena secara tren ini bukan trend follower punya style. Itu nggak bisa kita anut. Ya nggak bisa, itu namanya buy on weakness atau itu beli at the bottom, beli ketika koreksi. Tapi kalau kita bilang kita sebagai seorang trend follower, kita harus cari yang saat ini sedang trending, dan di winner stocks, indikator winner stock trending itu mudah ya, pokoknya di atas selendang, masih di atas skyline, di atasnya V-line, berarti itu trennya sudah uptrend ya, susunannya begitu. Dan ini mudah banget, lihat aja begini udah jadi udah gampang kan clue-nya. Itu satu. Jadi buy high, sell higher. Kemudian rule nomor 2, buy high, sell higher. Selain buy high, sell higher, tadi itu adalah ini selendang. Tadi saya bilang kalau selama ada di atas selendang, ya udah berarti itu hold aja. Jadi ketika dia naik pullback, selama dia ada di atas selendang atau berada di atas garis trennya yang masih rally dan baik, selendang di atas skyline dan di atas V-line, kita tetap hold ya. Itu hold aja terus pokoknya. Enjoy the ride aja. Selama dia ada ini, enjoy the ride. Nah, sebaliknya ketika dia udah jebol, ketika dia sudah jebol selendang, kita harus jualan sebagian, ya, harus jualan. Dan jebol lagi ini skyline, berarti kita harus jualan semua ya. Itu indikator umpamanya kita Bapak Ibu untuk mau enjoy the ride. Mau ride-nya pokoknya mau wah bikin jadi multi bagger ya. Nah, itu. Jadi kita harus tahu pijakan-pijakan, kapan level mana supportnya, dan selama dia ada di atas tren jangka pendek atau jangka menengah, kita hold aja dulu. Tetap hold, pokoknya enjoy terus. Ya, itu namanya trend follower. Dan terakhir, kita nggak pakai, kalau trend follower itu cenderung karena kita ikutin ini, ya kita itu nggak pakai target. Kita nggak pakai target, nggak set target yang spesifik. Begitu juga dan stop loss-nya. Kita nggak pakai target atau stop loss yang spesifik di angka. Karena apa? Kita lebih cenderung melihat pergerakan. Udah biar dia enjoy aja, naik aja terus. Pokoknya. Jadi kita nggak ada spesifik target. Dan kalau kita ada satu area, ada satu range area di mana kita umpamanya profit, kita nggak boleh merasa menyesal ya. Umpamanya kita udah profit 100%, kayak gini udah profit 100% nih umpama. Terus tiba-tiba dia nge-swing, profitnya nggak jadi 100% lagi, kita kena profitnya dipotong di 75%. Nah, itu kita udah happy. Jadi trend follower itu harus siap dengan keuntungan yang berkurang, tidak maksimal. Itu trend follower. Ya, karena kita juga berspekulasi, siapa tahu dia bisa naik lagi terus kan. Tapi kalau dia udah jebol 25% supportnya dan sebagainya, ya sudah, kita let it go, kita relakan aja. Oke, dan begitu juga dengan level stop loss-nya. Level stop loss-nya kita set juga agak di bawah. Jadi nggak terlalu nempel. Karena ya ini seperti tadi saya bilang, level stop loss-nya jangan terlalu nempel. Karena kalau dia nempel terlalu deket, kena stop loss. Padahal besoknya dia bisa rebound. Bisa rebound ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai trend follower. Dan ciri-ciri trend follower tadi sudah saya bagikan ke Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa jadi setidaknya ada pemahaman bahwa cara untuk melihat tren, mencari tren ya. Jadi dari video ini Bapak Ibu sudah dapat dua hal. Pertama, bagaimana cara melihat tren. Cara melihat tren tentu saja kalau di Stocks ada di atas selendang, ada di atas skyline dan V-line. Dan ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang ya. Itu satu cara memetakan tren adalah seperti itu. Kedua, contoh atau style menjadi seorang trend follower, bagaimana mengidentifikasinya dan bagaimana caranya, yaitu pertama buy high, sell higher. Oke. Kemudian kedua, kita harus tahu punya indikator tren. Jadi
indikator tren jangka pendek, jangka menengah, kita harus tahu. Jangka panjang kita harus punya. Kalau nggak punya itu, wah agak susah untuk menentukan level supportnya dia naik turunnya level susah. Bapak Ibu harus punya aturan yang jelas terhadap ini. Beda saham, beda rule, cenderung beda rule. Itu sebabnya di Winner Stocks kita bikin dengan metode kuantitatif karena kita mencoba untuk menggunakan indikator ini untuk semua saham dan kita kalkulasi dan ini sudah kita optimize sedemikian rupa sehingga bisa dipakai digunakan untuk banyak saham, nggak cuma Cepin, tapi bisa saham yang lain. Ini kalau saya kasih beberapa indikator kelihatan kok nanti. Terus yang ketiga, tidak ada target atau stop target profit dan stop loss yang spesifik. Jadi enjoy the ride aja terus, naikin aja terus pokoknya. Dan oke, saya akan di sini selanjutnya saya akan coba untuk kasih tahu bahwa kenapa saya menggunakan kuantitatif ini sebagai salah satu indikator kita. Karena seperti tadi saya bilang, kalau bukan kuantitatif atau model generik, beberapa emiten, beda emiten, cenderung akan berbeda karakternya. Beda saham, beda pergerakan juga. Jadi saya sengaja bikin kuantitatif supaya bisa dipakai ke semua saham. Nah, ini contoh Cepin. Kita contoh lagi yang lain, BRPT. Nah, ini salah satu tren juga. Tren downtrend istilahnya. Seperti tadi saya sudah cerita ke Bapak Ibu ya. Kalau dia di bawah garis ini, kalau garisnya cenderung di bawah garis V-line, skyline, dan selendang, cenderung downtrend. Dan bener, dia downtrend. Nih, lihat. Turun terus deh, cenderung downtrend. Dari awal Maret sampai kemarin dia downtrend. Dia turun terus, dan sampai Agustus, nah kebetulan dia udah mulai naik. Nah, ketika dia mulai akhir Juli dan dia udah breakout, nah ini dia udah mulai uptrend. Nah ya, tapi sama ketika di sini juga. Nah ini, ketika dia mulai naik di atas selendang, nah dia mulai enjoy the ride, naik terus, ya. Itu indikator yang kita ciptakan, ya. Nih, jadi ketika dia naik, enjoy the ride aja. Jadi itu selendang kita pakai sama Antam. Antam juga dulu kita juga gunakan ini untuk enjoy the ride dari April tuh. Ini saya kasih, nah ini kita lihat selama dia di atas selendang, enjoy the ride aja. Dan kita nggak pakai target. Bayangin dari level kita trading waktu itu di level 400-an ya, di level 400-an ini 500-an kita mulai enjoy the ride terus sampai 850. Ketika dia jebol ini kita jualan. Dan ketika dia rebound lagi kita beli lagi. Lihat nih. Tuh. Nih. Antam. Ini garisnya aja masih nggak berubah nih, lihat tuh. Enjoy banget kan. Nah ini, jadi ini cara kita untuk memetakan tren ya. Kita itu indikator dari Winner Stocks ya. Kenapa kita pakai itu sebagai indikator? Karena untuk bisa digunakan di banyak emiten. Oke, Bapak Ibu, itu insight dari saya mengenai trend follower. Bagaimana cara melihat tren, memilih tren ya, dan bagaimana caranya untuk menentukan atau mengidentify bagaimana caranya kita menjadi seorang trend follower. Semoga ini berguna bagi Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya kita akan masuk ke segmen berikutnya yaitu market review. Dan kita akan lihat perdagangan hari ini bagaimana dan bagaimana ke depannya atau dalam beberapa hari kemudian. Harusnya sih relevan, cukup relevan. Nah, ini dia. Hari ini masih bergerak seperti prediksi kita ya. Lihat tuh, dia masih bermain di level 6045 dan 6144. Nah, ditutup sempat pentok 6113 dan dia ditutup turun dan turunnya di bawah masih di atas selendang dan masih di atas skyline. Good, masih oke. Dan potensi kalau dia masih akan swing dulu, it's okay, dia akan mungkin berpeluang untuk nutup gap dulu, untuk kemudian dia rebound lagi. Pokoknya range-nya masih di sini-sini aja. Saya sudah bilang ya, dia masih berputar-putar di level sideways-nya IHSG. Dan hari ini perdagangannya hanya 11,7 triliun saja, nggak terlalu besar. Dan asing membukukan net buy 76,1 miliar. Itu memperlihatkan bahwa pada dasarnya trennya masih sideways. Dan kelihatannya banget kalau market itu lagi dijaga ini. Transaksinya kecil aja. Kalau lagi turun kecil aja. Tapi kalau lagi naik gede dibikin rame.
Ini menandakan bahwa tidak banyak aksi jual juga. Market cenderung lagi menahan posisi, hold position. Itu IHSG, dan dalam beberapa hari ke depan kita ini ya, lihat dia apakah nutup gap atau dia kemudian bisa rebound lagi untuk ya bermain di sini aja nanti ya, dalam beberapa hari dia akan bermain di sini aja. Satu hal yang kita cermati yaitu cenderung sekarang pergerakannya lumayan lebar. Biasanya IHSG naik turunnya nggak sampai 1,3, nggak sampai 1,5%. Paling cuma 0,7, 0,5 ya, minus 0,5 naik 0,5. Apa plus 0,5 minus 0,5. Ini sekarang sekali minus bisa sekali tarikan bisa plus 1%, turun lagi minus 1%, kayak tadi sempat sampai minus sampai 1%-an. Bikin deg-degan juga ya. Untung kemudian dia rebound lagi jadi 0,33. Jadi range pergerakannya cukup lebar. Hati-hati. Ini menandakan bahwa market sedang volatile. Jadi Bapak Ibu kalau lagi buat trading enak, buat yang trading enak, tapi buat yang nggak trading atau buat yang suka nonton monitor, wah itu kepala bisa kunang-kunang, mata bisa kunang-kunang. Kenapa? Karena cepat sekali pergerakan cepat. Ya. Oke. Dan untuk selanjutnya untuk sektoralnya bagaimana? Untuk sektoral. Oke, kita untuk sektoralnya. Untuk sektor basic, ini dia masih swing di sini aja nih, lihat tuh kan. Flip flop ini kayak tuts piano ya. Flip flop itu kayak tuts piano ya, jejer side by side, hitam merah, hitam putih kalau ini hijau merah. Nah itu flip flop namanya ya, kayak gini, ini flip flop. Masih di sini saja, masih di areal yang menurut saya kurang bagus karena cenderung di downtrend ini sebenarnya. Ini skyline cenderung turun dan selendang juga cenderung turun. Nah ini yang saya bilang, trennya cenderung ke bawah nih ya. Jadi semoga dia bisa segera naik di atas skyline untuk menunjukkan bahwa tren dia sedang berjuang untuk naik ya. Kemudian berikutnya ada consumer cyclicals yang saya lihat trennya masih bagus ya. Ini salah satu contoh uptrend. Selendang, skyline, dan V-line. Ini contoh uptrend yang bagus banget ya. Jadi enjoy the ride aja kalau kayak begini. Saya kalau kayak begini ketika dia lagi swing saya malah semangat untuk beli. Nafsu beli itu besar. Ya. Tapi ada teknik-tekniknya ya, nggak boleh sembarangan, serok ya. Nah ini consumer cyclicals boleh cermati nih, oke nih. Kemudian energi, wah energi lihat tuh kan, masih belum mampu untuk breakout ya, masih cenderung untuk bermain di areal ini. Moga-moga dia bisa rebound lagi dari areal ini. Ini support yang saya lihat, kemarin ada Bapak yang tanya di YouTube, nah ini saya sudah gambarkan supportnya, dan lihat dia bermain masih cukup nyaman di level support ini. Kemudian ada sektor finance. Nah, ini juga menunjukkan chart yang masih uptrend ya. Selendang ada candle-nya nari-nari ya di atas selendang ya. Dia sedang berselancar nih di atas ombak nih. Wih, berselancar. Hold ya, dan cenderung buy on weakness kalau saya bilang. Berani buy on weakness untuk kemudian menunjukkan tren yang lebih bagus. Sektor healthcare berusaha untuk keluar dari zona downtrend. Dia masih di bawah area downtrend jangka panjang. Ini saya hindari kalau saya begini. Saya lebih suka tunggu dia naik di atas tren jangka panjangnya. Jadi kalau untuk ngapain kita susah-susah mantau begini spekulasi dengan yang barang beginian. Mending enjoy the ride aja. Ya. Cari yang tren aja sekarang. Sektor industri masih juga berkutat ya, masih belum mampu breakout support resisten ini, dan sekarang lagi di support jangka panjangnya nih. Jadi bakal capek biasanya kalau nonton barang ginian. Capeknya kenapa? Lihat yang emiten lain bisa bisa naik berapa puluh persen, di sini malah plus. Hari ini minus, besok plus, besok minus lagi, besok plus lagi. Minus plus, aduh. Kayak lampu disco ya, kita punya foto ya, merah, hijau gitu ya. Terus sektor industri, sektor infrastruktur, nah ini menarik nih untuk buy on weakness juga. Karena dia pada dasarnya trennya juga masih naik ya. Dan ini kita lihat ada pola yang menarik untuk di sini kita cermati ya, potensi untuk lanjut lagi cukup besar. Jadi silakan buy on weakness untuk sektor infrastruktur. Kemudian sektor consumer non cyclicals berusaha untuk naik tapi dia belum punya tenaga. Jadi di sini kalau saya pribadi saya hindari. Jadi sektor healthcare dan consumer non cyclicals ini saya hindarin dulu ya, karena secara sektoralnya toh dia juga lagi downtrend. Sektor properti sideways berusaha untuk naik. Saya lihat PPKM ini sudah diturunkan levelnya jadi level 3. Kedepannya
Ini menunjukkan tanda-tanda progres yang bagus ya. Ke depannya kita akan sektor ini mungkin akan mulai bergeliat ya. Silakan dicermati, pantau dulu, jangan beli sekarang, pantau dulu ya, karena belum cukup kondusif. Beli jika terjadi breakout. Nah, saya lihat ini tanda-tanda breakout sudah mulai ada sebenarnya. Kita wait and see dulu aja, tunggu-tunggu ya. Mungkin dalam beberapa hari ke depan lah ya. Kemudian sektor tekno, nah ini ada perbaikan ini, dia udah mulai rebound kembali ke dalam, naik ke trennya. Ini kalau dia kembali naik ke trennya, rasanya baru oke, ya, baru bagus. Secara dia juga masih sideways dan kemudian dia downtrend. Nah, ini kalau dia belum bisa naik ke tren yang di sini, ke level 11.000 ini, itu cukup berat karena dia belum membentuk higher high. Dia kalau dia naik, dia turun lagi, wow, itu dia membentuk lower low, itu bahaya. Itu berarti tren sudah selesai dan dia cenderung downtrend. Jadi hati-hati ya. Terus transportasi, wah ini juga menarik nih ya. Silakan dicermati sektor transport. Ini saya panjangin garisnya. Ya, ini kalau bisa naik ini garis ini oke nih. Asing juga masuk terus di sektor ini. Saya lihat menarik nih sektor logistik ini ya. Masih akan bagus. Hold aja. Ya, itu market review kita ya, market review. Jadi itu mencerminkan perdagangan esok hari seperti apa. Jadi kalau lihat kayak kondisi begini, potensi ke depan masih akan berkembang dengan baik. Itu tadi insight dari kami dan market review, sekaligus juga ada rekomendasi dan ulasan bagi member VIP. Semoga besok dapat cuan lagi ya, soalnya kita excited sekali. Kita tadi dapat banyak insight yang untuk serok bawah, untuk buy on break, ya lumayan untuk besok nih. Wow, kita excited. Apalagi besok tuh hari Rabu, Kamis tuh biasanya ramai sekali pasarnya. Sebelum Jumat, profit taking lagi. Oke? Semangat. Ya, itu dulu video kami. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe dan like ya. Dukung channel kami terus untuk supaya bisa berkembang dengan baik. Dan jika Bapak Ibu mau belajar trading dengan baik, Winnerstocks ada pembelajarannya juga loh. Jangan lupa silakan untuk belajar. Kebetulan website Winnerstocks Indonesia sedang lagi ada perbaikan, lagi maintenance untuk pindah server supaya meningkatkan pelayanan, supaya jauh lebih cepat, lebih stabil, dan sebagainya. Dan jika Bapak Ibu mau bergabung bersama kami Winnerstocks, silakan japri saya. Nomor ada di deskripsi ya. Silakan Bapak Ibu lihat kolom deskripsi. Itu ada Bapak Ibu silakan japri saya untuk mau bergabung di Winnerstocks Indonesia. Oke, sampai di sini dulu semuanya. Doa saya besok Bapak Ibu bisa dapat cuan. Stay safe selalu, stay healthy yang pasti, selalu sehat ya. Dan ada dalam perlindungan Tuhan. God bless semuanya. See you tomorrow.